Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Gunawan, NIM B10121211027 dari Prodi Manajemen kelas A. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan 5 insight dari setiap video yang sudah Bapak kirim di grup. Nah, dari video pertama ini saya mendapatkan insight mengenai yang pertama itu keputusan yang terdapat pada supply chain management yang diantaranya itu terdapat pengadaan dan pembelian dengan memperhatikan mutu. Yang kedua yaitu pengiriman dan inovasi sehingga terjadi pembelian yang efektif. Yang ketiga itu keputusan apakah perusahaan akan membuat sendiri atau alih daya. Nah, supply chain adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan input, proses produksi dan operasional guna berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa serta menyalurkannya kepada pelanggan melalui sistem distribusi. Dan di sini terdapat contoh yang saya ketahui mengenai supply chain management yang dimana diantaranya itu pengadaan bahan baku. Nah, maksud dari pengadaan bahan baku ini umumnya rantai pasokan sebuah barang dimulai dari bahan baku. Yang kedua yaitu pengiriman bahan baku ke pabrik. Nah, maksudnya itu penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh partner logistik. Yang ketiga yaitu proses produksi di pabrik. Maksudnya itu pendistribusian barang, pedagang retail dan konsumen akhir atau pelanggan. Nah, supply chain management ini menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, mulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Nah, yang dimana mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, distributor, grosir, pengecer, sampai dengan mengantarkan produk jasa sampai pelanggan akhir. Nah, kita masuk ke insight kedua. Jadi, tujuan dari supply chain management ini ialah membangun koordinasi dan kolaborasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memaksimalkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti menurunkan biaya, berbagai informasi penjualan dan biaya sehingga meningkatkan laba berbagai pihak, penghematan energi dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan memasuki insight yang ketiga. Nah, jadi di insight ketiga ini terdapat strategi 6 sumber setelah memutuskan apa yang akan dialihkan oleh seorang manajer perusahaan yang diantaranya ialah terdapat banyak pemasok. Nah, terdapat banyak pemasok di sini ialah strategi dengan mengkoordinasikan satu pemasok akan bersaing dengan pemasok lainnya melalui penekanan pada pencapaian permintaan pembelian. Selain itu, pengertian dari banyak pemasok ini seperti pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan. Di sini saya mencantumkan contohnya seperti produsen risol mayo yang membutuhkan supplier daging, tepung, telur, mayones, minyak goreng dan lain-lain. Yang kedua, sedikit pemasok. Maksudnya di sini ialah membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok melalui atau memilih secara selektif sedikit pemasok yang berdedikasi. Contohnya itu dapat dikatakan juga dengan daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Nah, selanjutnya itu ada integrasi vertikal. Maksudnya ini ialah bisa ke belakang dan bisa ke depan. Nah, pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli atau mengakuisisi pemasok atau distributor. Nah, contohnya itu kita memiliki manufaktur, mengontrol distribusi dan pengecer. Selanjutnya kita masuk ke pentur bersama. Nah, maksud dari pentur bersama ini ialah melakukan kolaborasi dengan pemasok dalam meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi dalam hal efisiensi biaya. Contohnya itu bisa juga antar negara seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, tetapi yang mengekspornya itu sumber daya tersebut dari negara lain. Nah, keuntungan pun dibagi menjadi dua atau dibagi sesuai dengan kesepakatan dari berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk ke jaringan Kaihetsu. Nah, di sini jaringan Kaihetsu itu bisa dikatakan atau istilah dari bahasa Jepang yang menggambarkan pemasok yang menjadi bagian dari koalisasi perusahaan. Pemasok dijamin hubungan jangka panjangnya menjadi bagian dari perusahaan. Nah,
mengembangkan teknisi ahli bersama memastikan penciptaan kualitas produksi yang stabil. Contohnya itu yang bisa dilihat adalah di Malaysia, di mana Proton merupakan salah satu jaringan Kaihatsu Jepang. Namun, rupanya pemerintah Malaysia tidak gegabah dan lebih cenderung berpihak dengan pengusaha-pengusaha lokal. Konsep alih teknologi diterapkan di Malaysia dengan tujuan negara Malaysia bukan hanya menjadi bagian Kaihatsu, tetapi juga mempunyai keahlian teknologi yang sama dengan Jepang. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan virtual. Maksudnya itu ialah perusahaan bergantung pada keragaman hubungan pemasok untuk menyediakan produk atau jasa yang diminta. Pemasok diminta menyediakan beragam jasa seperti membuat daftar gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, jasa konsultasi, memproduksi komponen, pengujian atau mendistribusikan produk. Hubungan bisa jangka pendek atau panjang. Strategi ini berorientasi pada sebuah kinerja ramping. Manajemen ahli, strategi ini berorientasi pada sebuah kinerja ramping. Manajemen ahli yang terspesialisasi atau terinvestasi modal yang rendah, fleksibilitas, kecepatan dengan tujuan akhir adalah efisiensi. Nah, kita masuk ke insight yang keempat. Nah, di sini insight keempat, terdapat risiko rantai pasokan yang dimana diantaranya ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu zaman dimana meningkatnya spesialisasi, rendahnya biaya komunikasi, dan secepatnya transportasi. Banyak perusahaan yang memilih untuk sedikit berproduksi dan membeli lebih banyak. Yang kedua itu, ini berarti akan lebih banyak ketergantungan pada rantai pasokan dan semakin tinggi resiko. Nah, yang ketiga itu diperlukan taktik mitigasi guan meminimalkan resiko yang mungkin akan dihadapi ke depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke insight yang kelima. Nah, pada insight yang kelima ini terdapat membangun basis persediaan yang dimana berisi evaluasi pemasok, pengembangan pemasok, hingga negosiasi serta membuat kontak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu dari membangun basis persediaan yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu evaluasi pemasok. Nah, maksud dari evaluasi pemasok ini pencairan pemasok potensial sama dengan pemasok memiliki sertifikasi. Yang kedua tadi itu pengembangan pemasok, mengintegrasi pemasok ke dalam sistem sama dengan syarat kualitas, spesifikasi produk, jadwal dan pengiriman, serta kebijakan pembelian, pelatihan, bantuan teknis dan produksi, hingga prosedur untuk transfer pengetahuan. Selanjutnya masuk ke negosiasi. Nah, maksud dari negosiasi di sini ialah model berbasis biaya, model harga berbasis pasar, serta penawaran kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke membuat kontrak. Maksud dari membuat kontrak di sini ialah penjabaran persyaratan kerja sama yang akan dilakukan atau berbagai risiko, berbagai manfaat, insentif, diskon, membeli kembali atau berbagai pendapatan. Jadi, baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan dari penyampaian 5 insight untuk video pertama ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.